menebus setiap dosa-dosa kita. Salam hai Engkau Sang Juru Selamat kami. Salam, salam.
Haleluya. Saya persilakan kembali. Mari kita menyembah Tuhan. Kita mau agungkan Raja di atas segala raja. Hanya Engkau yang kami perlukan. Hanya Engkau yang ingin kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih. Tidak
Kabulkanlah doa kami ya Bapa. Kerinduan kami untuk menyukakan hati-Mu dalam hidup ini, kabulkanlah ya Tuhan. Supaya nyata dalam hidup kami, Engkau yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Apa yang terjadi, apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, biarlah itu mencerminkan kemahakuasaan dan kebesaran serta kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau hari ini kami kembali akan menikmati firman Tuhan dalam ibadah perayaan Natal kami, berkatilah kami supaya firman-Mu yang kami dengar sungguh membentuk diri kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin menyukakan hati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita ketemu kembali pada hari Natal yang selama masa pandemi kita tidak sempat untuk merayakannya, tetapi hari ini kita diperkenankan oleh Tuhan untuk kembali berkumpul merayakan Natal dan secara khusus pada kesempatan malam hari ini kita mau bersama-sama menyediakan waktu dan hati kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Sebagaimana tema, jangan takut sebab ada kesukaan besar. Kita akan membaca Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai 11, demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan takut, kata malaikat. Bukankah ketakutan itu dibutuhkan oleh manusia? Kalau manusia tidak pernah ada yang punya rasa takut, maka ia tidak akan pernah menjadi manusia yang hati-hati atau waspada. Ia menjadi orang yang sembrono, yang mengabaikan keselamatan. Jadi sebenarnya rasa takut ada gunanya juga. Tetapi rasa takut yang berlebihan itu membuat manusia menjadi lumpuh. Ia tak mampu melakukan apapun juga, sebab sebelum melakukan ia sudah dilanda ketakutan. Karena segala sesuatu di dunia ini ada resikonya, Bapak Ibu. Mau buka bisnis yang baru ada resikonya. Mau membangun rumah tangga ada resikonya. Mau melayani di sebuah tempat, membuka pos penginjilan yang baru, ada resikonya. Dan orang yang terlalu takut tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa, sebab sebelum ia melakukan yang ia pikirkan dan rencanakan,
ketakutan sudah mendera hati dan pikirannya. Maka kata malaikat jangan takut yang ditujukan kepada para gembala yang ada di luar di pinggiran Bethlehem, tentu adalah rasa takut yang pertama dan paling mudah kita pahami adalah ketika para gembala itu malam-malam mereka menjaga ternak. Di padang belantara itu ya, di padang rumput itu ada flok-flok atau kumpulan domba-domba yang dimasukkan ke dalam kandang-kandang sederhana, dan di luar kandang itu para gembala itu membuat api unggun, lalu mereka berjaga-jaga di sana. Berjaga-jaga terhadap pencuri, berjaga-jaga terhadap serangan binatang buas. Mereka sudah terbiasa dididik, dilatih untuk menjadi orang yang waspada. Mereka mesti kadang-kadang mesti bergiliran. Beberapa orang tidur, beberapa orang bangun, begitu gantian mereka menjaga kawanan domba yang dipercayakan oleh pemilik domba kepada mereka. Tetapi ketika malam gelap yang sunyi sepi, meskipun mereka waspada, tetapi kalau tiba-tiba di hadapan mereka muncul sosok yang asing, dedeng. Kalau film gitu kan begitu ya, dedeng gitu ya. Memang bukan hantu yang muncul, tetapi malaikat Tuhan. Tetapi siapapun juga yang mengalaminya pasti takut, paling tidak kaget lah. Ada apa ini? Makhluk apa ini? Ia bukan ular, ia bukan serigala, ia juga bukan manusia. Ia melebihi apa yang dapat dikategorikan oleh pikiran mereka, sesuatu yang asing. Maka mereka ketakutan. Maka jangan takut yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Pertama-tama tentu merespon. Ketika malaikat datang tentu dia tidak mau disambut dengan ketakutan. Ketika malaikat datang tentu ia ingin disambut seperti biasa, apa adanya tanpa ketakutan. Karena itu yang malaikat mau meredakan rasa takut para gembala dengan berkata, jangan takut. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kata jangan takut bisa menunjuk pada kondisi yang lebih luas dari sekedar rasa takut sesaat yang dialami oleh para gembala karena melihat malaikat. Karena bukankah para gembala adalah orang-orang yang biasa berkawan dengan rasa takut setiap hari. Para gembala itu adalah kaum yang biasa berkawan dengan rasa takut setiap hari dalam hidup mereka. Pertama, para gembala itu adalah orang-orang yang secara strata sosial adalah orang-orang rendahan, Bapak Ibu. Kalau ada piramida sosial begitu ya, yang paling tinggi tentu raja ya, yang punya kuasa, punya harta, punya tanah, berlimpah-limpah, kekuasaannya begitu rupa raja. Tapi di bawahnya itu kemudian ada kaum bangsawan, kemudian ada para pemilik tuan-tuan tanah, ada orang-orang yang punya modal, dan paling bawah itu adalah para gembala. Mereka adalah orang-orang rendahan. Mereka tidak punya akses yang dekat dengan kekuasaan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka jauh dari kekuasaan. Mereka tak mempunyai sesuatu apapun yang bisa diandalkan di dalam kehidupan mereka. Karena itu para gembala adalah orang-orang yang tak punya kendali atas hidup mereka. Mereka hanya bergantung pada nasib, moga-moga ada nasib baik. Kalau tidak, ya mereka
setiap hari berkawan dengan kegelisahan dan ketakutan. Bapak Ibu, bukankah kita di dalam hidup ini mencari kepastian, mencari bahwa segala sesuatu itu terkendali dalam hidup kita? Seorang yang mulai beranjak, memulai karirnya, ia mulai berpikir bagaimana ia menyiapkan dana untuk hari tuanya. Kemudian ia mulai berpikir bagaimana ia menyiapkan dana itu dengan mengikuti asuransi, supaya nanti kalau tidak bisa bekerja lagi karena sudah pensiun, ia mendapatkan tunjangan tetap untuk hari tuanya. Hingga terpelihara hidupnya di hari tua, tidak perlu merepotkan anak. Bukankah tiap keluarga ketika mempunyai anak mulai berpikir, aduh, biaya pendidikan di Indonesia ini tinggi. Tidak seperti beberapa negara di luar negeri yang menggratiskan biaya kuliah. Tetapi biaya kuliah di Indonesia itu mahal, pendidikan mahal. Maka orang tua mulai berpikir bagaimana ia mendapatkan kepastian untuk biaya kuliah studi anak-anaknya. Akhirnya diikutkanlah anak-anaknya itu asuransi pendidikan, supaya ketika anak-anaknya itu butuh dana untuk pendidikan dapat dicairkan tepat pada waktunya, entah ketika masuk SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, sehingga semuanya serba terkendali dan tenang hati para orang tua. Tetapi kalau orang itu tidak punya kepastian, ia tak punya asuransi, maka ia menjadi orang yang tak punya kendali atas hidupnya. Ia hanya berpasrah dan berharap akan nasib yang baik yang akan menghampiri dirinya. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara soal kendali, sebenarnya setiap orang tidak sungguh-sungguh punya kendali atas hidupnya. Pengalaman COVID beberapa tahun, 2 tahun belakangan ya, menunjukkan kepada kita betapa tak ada yang bisa kita dapat jadikan jaminan di dalam kehidupan ini. COVID itu menyerang terutama Delta, yang sangat banyak memakan korban, menyerang orang kaya maupun orang miskin, orang papa maupun orang berada. Bahkan ketika rame-ramenya COVID itu, kita mendengar bahwa COVID itu penyakitnya orang kaya, katanya begitu. Meskipun sebenarnya tidak juga. Pengalaman saya ketika saya mendampingi jemaat yang sedang sakit COVID. Ada beberapa jemaat yang meninggal dunia. Dan itu tidak hanya orang-orang yang miskin saja, tetapi orang-orang yang berada juga. Bahkan setelah mereka menghabiskan ratusan juta rupiah karena harus diinfus dengan obat yang mahal. Ada yang sembuh, tetapi juga ada yang lewat. Demikian juga orang-orang yang tidak punya. Ada yang sembuh, tetapi juga ada yang lewat. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, betapa COVID memberikan pelajaran kepada kita. Sesungguhnya tak ada yang 100% dapat kita pegang sebagai kendali atas hidup kita, sebagai sebuah kepastian keamanan dalam hidup kita di muka bumi ini. Sama seperti para gembala yang tak punya jaminan atas hidup mereka. Mereka adalah kaum yang tidak mempunyai kendali. Yang pertama, sekarang yang kedua. Yang kedua, orang-orang gembala ini atau para gembala ini adalah orang-orang
yang dikategorikan oleh masyarakat Yahudi sebagai kaum berdosa atau orang berdosa. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan tidak dapat dipercaya, karena itu mereka tidak dapat jadi saksi dalam pengadilan karena mereka tidak dapat dipercaya. Membeli susu kambing atau susu sapi dari para gembala atau wol dilarang karena dianggap sebagai barang curian. Istilahnya begini, kalau mereka itu orang tidak punya lalu menjual sesuatu yang berharga, dari mana mereka mendapatkan itu kalau tidak nyolong gitu ya, kalau tidak mencuri. Ada stigma yang ditanamkan di dalam diri mereka sebagai orang-orang yang berdosa, bukan semata-mata karena mereka itu berbuat jahat dan selalu melulu berbuat jahat, tetapi semata-mata mereka adalah orang-orang yang tidak disukai di dalam masyarakat Yahudi saat itu. Maka digolongkan sebagai orang-orang berdosa. Maka kaum gembala juga adalah orang-orang yang menyadari, aku ini orang berdosa. Mereka tidak dapat lagi punya kendali bagaimana aku dapat menjadi orang Puritan, orang-orang yang suci, sama seperti ahli-ahli Taurat, sama seperti kaum Farisi, sama seperti orang yang dengan setia membaca dan melakukan Taurat Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka tidak sempat membaca Taurat, mereka tidak sempat mempraktekkan itu. Mereka hanya orang rendahan yang hanya menerima nasib sebagai orang-orang yang dicap sebagai orang berdosa. Kedudukan mereka sama seperti para pemungut cukai, seperti para pelacur, sama kedudukan mereka sebagai orang-orang yang dicap berdosa. Jadi dalam kehidupan keagamaan mereka juga tak pegang kendali, Bapak Ibu. Mereka tidak mau dicap sebagai orang berdosa, tetapi mereka tak kuasa melawan kondisi yang sudah melekat di dalam diri mereka. Oleh sebab itu, jangan takut bisa menunjuk pada kondisi serba takut yang dialami oleh para gembala dalam kehidupan mereka sehari-hari. Menariknya, gembala yang rendahan, yang dicap sebagai orang berdosa, yang tak punya kendali dan kepastian dalam hidup mereka, justru kepada mereka dikatakan, jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa? Untuk seluruh bangsa. Kalau Bapak Ibu mau adakan sebuah event ya, apalagi event penting internasional, katakanlah ketika Indonesia menjadi tuan rumah G20 baru-baru ini di Bali, akankah memilih orang-orang yang biasa untuk menjadi yang pertama kali mendengar dan menjadi saksi dari peristiwa itu? Saya pikir tidak. Pasti Pak Presiden kita akan mengumpulkan orang-orang terpenting, orang-orang yang kepercayaan, punya talenta-talenta hebat dalam kehidupan mereka, lalu men-sharekan tentang persiapan untuk pesta G20, ya, pertemuan para petinggi negara-negara G20. Dan itu tentu dirancang begitu rupa. Karena apa? Ini event internasional. Kalau terjadi sesuatu yang memalukan, malu seluruh rakyat Indonesia. Tetapi Natal membalik semuanya itu. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Eventnya internasional, jangkauannya menjangkau dunia. Tetapi yang dijadikan saksi-saksi pertama, berita penerima pertama adalah orang-orang rendahan.
adalah para gembala yang tidak punya jaminan hidupnya, yang untuk mikir hidup saja mereka terbatas, yang selalu lekat dengan ketakutan setiap hari. Dipercayakan berita itu kepada mereka. Kita tentu bertanya-tanya, kenapa Tuhan memilih para gembala? Kok tidak kepada yang lain? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pemilihan gembala saya percaya tidak sembarangan. Karena Tuhan mau menjadikan para gembala sebagai simbol siapa Mesias yang akan datang itu. Mesias yang akan datang itu ya memang Mesias Raja. Karena itu ya disebut Raja orang Yahudi sebagai sebuah olok-olok juga yang dicantumkan di salibnya. Tetapi Mesias yang datang itu juga adalah Mesias hamba. Dan gambaran yang dipilih oleh Allah, Mesias, pemimpin yang diurapi tetapi yang kemudian melayani itu, simbol itu didapat dari para gembala. Karena itu sampai sekarang para pendeta disebut gembala. Jadi pemilihan para gembala bukan pemilihan yang sembarangan, karena menunjukkan seperti apa model Mesias yang datang. Ia adalah Mesias hamba, dan gambaran hamba itu tampak pada para gembala ternak atau gembala domba. Bukankah Daud melukiskan bagaimana Tuhan memelihara dia sebagai gembala? Mazmur pasal 23, Mazmur yang sangat saya suka. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau dan membawa aku ke air yang tenang. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu adalah orang-orang yang sekarang ini merasa aman hidupnya. Semua terjamin, Pak. Aman, anak-anak ada asuransinya. Oh, kalau sakit adalah, Pak, asuransinya juga. Oh, kalau suatu saat saya tidak punya pekerjaan, aman, sudah ada yang support. Saya punya tabungan, saya punya aset dan lain sebagainya. Tapi seberapa banyak Bapak Ibu yang mungkin sudah punya sesuatu atau tidak punya sesuatu, tetapi bergetar rasa hati ini setiap kali mendengar berita yang selalu tidak manis tetapi menggetarkan hati. Bukankah tahun 2023 mendatang disebut sebagai tahun yang gelap? Pak Presiden kita sebut sebagai tahun yang gelap gulita. Saya baru saja ketemu ngobrol dengan seorang pengusaha di Pontianak ini, lalu bercerita, Pak, biasanya bulan Desember begini, Pak, toko saya ini rame. Ini bukan jemaat ya Bapak Ibu, rame. Tapi sekarang, Pak, sepi. Dan bisa lebih sepi lagi tahun depan, Pak, katanya begitu kepada saya. Dan itu tentu menakutkan. Kalau pengusaha saja takut, bagaimana dengan orang-orang biasa yang tak punya jaminan? Tentu ketakutan mereka akan berlipat ganda. Kalau para pengusaha aja gentar dengan kondisi itu, bagaimana dengan yang lain? Karena jaminan tak ada yang pernah 100% menjamin dalam kehidupan ini. Tetapi malam hari ini
Berita malaikat kepada para gembala adalah berita kepada kita juga. Jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sebab Yesus Kristus yang lahir itu, yang memberitakan itu pada para gembala, Dia adalah gembala dalam hidup kita. Daud bukan orang yang kurang-kurang mengalami pergumulan hebat dalam hidupnya. Nyawanya berapa kali terancam untuk hilang, dibunuh. Tetapi ia bisa menulis, merangkumkan begitu rupa dan indah sebuah syair yang menggambarkan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan ia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, di sana pun engkau ada bersama-sama dengan aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bukankah dalam Injil Yohanes pasal 10 Tuhan juga berkata, aku gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, ia kenal nama-nama domba-dombanya. Saya melayani di GIA Pontianak ini 7 bulan. Tapi saya belum hafal seluruh nama jemaat Bapak Ibu. Mohon maaf. Saya gembala yang kurang baik atau bahkan tidak baik. Tetapi gembala agung kita itu tahu nama kita orang per orang. Artinya apa? Kalau dia tahu nama, ia tahu kondisi kita, ia tahu gerak hati kita, ia tahu ketakutan-ketakutan kita, ia tahu segala sesuatu yang tak pernah terucap, tetapi ia yang melihat hati, ia tahu akan hati kita. Oleh sebab itu, kepada gembala yang baik ini kita boleh percaya. Tahun 2023 yang akan kita jelang, apakah itu gelap atau remang-remang atau tidak sama sekali? Saya lebih suka tidak sama sekali. Terang saja, baik-baik saja. Tetapi andai kata pun meski kita hadapi pergumulan-pergumulan, jangan takut. Karena sang gembala itu mengenal Bapak Ibu satu persatu nama Bapak Ibu masing-masing. Ia kenal dengan kita. Cuma yang Allah harapkan adalah domba-dombaku itu mengenal suaraku. Suara orang asing tidak mereka ikuti, tetapi suara gembala itu mereka ikuti. Maka peristiwa ucapan malaikat jangan takut mengajak kita untuk mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Jadilah domba yang baik karena kita punya gembala yang baik yang sudah lahir untuk kita semuanya. Amin, Bapak Ibu. Gembala yang baik itu juga adalah gembala yang mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Bukankah dalam Yohanes pasal 10 dikatakan gembala yang baik itu memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Bahkan ia disebut sebagai anak domba Allah. Ia gembala yang menyerahkan dirinya, berlaku seperti domba, anak domba Allah yang menebus dosa isi dunia ini. Bukankah Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah, ketika ia menunjuk kepada Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Karena itu berita sukacita ini besar. Kenapa? Karena telah lahir juru selamat. Ketika orang tak mampu lagi berpikir bagaimana menyelamatkan dari dosa. Ketika para gembala bingung bagaimana aku bisa lepas dari stigma sebagai orang berdosa. Yang mereka pikirkan bagaimana aku bisa seperti mereka yang suci hidupnya.
Tetapi Yesus sendiri berkata dalam Markus pasal 2 ayat 17, ketika ia berkumpul dekat dengan orang-orang berdosa, dan lalu dia dicemooh, dia berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, aku datang untuk memanggil orang berdosa. Jadi jelas orang yang menganggap dirinya suci sekalipun sebenarnya adalah orang berdosa juga. Tak ada orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tak ada orang yang pegang kendali bahwa akan diampuni dosanya dan mendapatkan kehidupan kekal. Tak ada di dunia ini. Pak, dengan perbuatan baik, Bapak Ibu sekalian, orang malas itu bisa dilatih menjadi orang rajin. Betul? Betul ya? Karena saya punya pengalaman juga, ada orang malasnya minta ampun, tetapi ketika di training begitu rupa, ia berubah menjadi orang yang rajin. Orang yang bodoh dapat dilatih menjadi orang yang pandai. Betul ya? Anak saya suka matematika barusan belakangan, tapi sebelumnya ia takut dengan matematika dan selalu nilainya di bawah. Tetapi begitu ia belajar dengan rutin, ia dileskan, ia menjadi orang yang pandai matematika. Tapi pertanyaannya, orang berdosa akankah dapat menjadi orang yang suci dengan perbuatannya? Tidak. Karena bagaimana mungkin orang berdosa yang dikatakan firman Tuhan sebagai orang buta tahu jalan kebenaran, tahu jalan keselamatan. Orang buta tidak bisa menemukan jalan keselamatan. Karena itulah berita kesukaan besar itu menunjuk pada sang gembala yang mengorbankan dirinya. Ia anak domba Allah yang disembelih untuk menghapus dosa seisi dunia ini. Sehingga orang-orang yang tak berpengharapan, sehingga orang-orang yang tidak pegang kendali atas hidup ini, yang semata-mata akan dihukum dalam api neraka karena dosa-dosanya, sekarang sudah mendapatkan jaminan keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu dan kita semuanya adalah orang-orang yang diberi kasih karunia oleh Tuhan. Bapak Ibu sudah ditebus dari hidup lama, Bapak Ibu sekalian, ditebus dari dosa yang sia-sia, dan sekarang hidup sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan ini berita sukacita besar. Ini ya berita yang disampaikan kepada para gembala, orang-orang yang tidak punya jaminan, orang-orang yang tidak punya kendali. Tetapi karena tindakan Allah, karena lahirnya Sang Mesias, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka cari. Biarlah dalam hidup kita pertama mensyukur kepada Tuhan, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Kedua, marilah dalam hidup kita menapaki tahun depan tetap dengan percaya. Sebab Sang Gembala yang berkorban untuk kita adalah Sang Gembala yang menuntun hidup kita setiap hari. Ia mengenal Bapak Ibu, ia tidak akan meninggalkan Bapak Ibu sendirian. Hanya setialah dan dengarkanlah suaranya. Rindukanlah suaranya, lakukanlah kehendaknya, dan kita akan dibuat Tuhan terpelihara oleh kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Mari saya mengundang petugas untuk maju ke depan. Tapi saya rindu Bapak Ibu sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita renungkan firman Tuhan.
Bapa yang penuh kasih, Engkau hadir di dunia ini dalam bayi yang lemah, tetapi Engkau mau menunjukkan betapa Engkau mau memberikan pengharapan kepada setiap orang yang tak punya pengharapan. Dan Engkau sudah melakukannya ya Tuhan. Sekarang kami orang yang mempunyai kepastian di dalam Engkau. Dalam dosa kami tak punya kepastian. Dalam dosa hanya ada bayang-bayang penghukuman-Mu ya Tuhan. Tetapi kalau sekarang kami dibenarkan semata-mata karena Yesus Kristus Tuhan yang sudah lahir, menderita, mati dan bangkit untuk kami semuanya. Engkaulah Sang Gembala Agung yang menyerahkan darah dan nyawa-Mu ya Tuhan untuk kami domba-domba-Mu. Demikian juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yang tak punya jaminan 100% dalam hidup ini, dalam menapaki hari-hari kami boleh bernafas lega. Sebab bagaimanapun Engkau adalah Gembala Agung yang menjamin hidup kami, yang menyertai kami. Bahkan ketika kami dalam pergumulan sekalipun, bahkan dalam bayang-bayang maut sekalipun, Engkau ada menghibur dan menguatkan kami ya Tuhan, melewati segala sesuatu. Engkaulah Gembala Pembela bagi kami. Biarlah melalui berita Natal pada malam hari ini, jangan takut, sebab ada kesukaan besar memampukan kami menatap hidup dan masa depan dengan penuh percaya dan yakin, bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata ada Tuhan yang bersama dengan kami. Immanuel, Engkau Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Natal Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita semuanya.